perkenalkan, nama saya Raisa Habibah Nur Aini dengan NIM 250101070237. Ulun berasal dari vokal 25B. Jadi di sini Ulun ingin memenuhi tugas final test dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertama, saya di sini ingin memulai dari kenyataan nyata yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu tentang identitas antara Arab dan Islam yang masih sering tercampur dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Saya mengambil tema ini karena di lingkungan sekitar saya masih banyak orang yang beranggapan bahwa seseorang yang memakai atribut yang identik dengan budaya Arab itu dianggap lebih Islami. Yang kita ketahui, budaya Arab itu identik dengan jubah, dengan gamis, dengan sorban, dan cadar. Itu bagi perempuan. Jadi mereka selalu menganggap bahwa orang yang memakai atribut tersebut adalah orang yang lebih paham Islami atau lebih Islami, tanpa mereka memperhatikan perilaku sehari-hari dari orang yang mereka anggap Islam ini. Entah mereka ini orangnya jujur atau enggak, entah mereka anggap Islam ini orangnya disiplin atau enggak, atau bertanggung jawab atau enggak, atau amanah atau enggak, itu mereka tidak memperhatikan karena tersebut. Karena yang mereka pandang itu cuma dari luarnya aja, yang mereka pandang tuh dari cara berpakaiannya aja. Contoh misalkan ada seseorang laki-laki, dia berpakaian rapi, dia selalu pakai jubah setiap kali naik masjid, atau dia selalu berpakaian bersih rapi, bersorban misalkan gitu. Jadi, setiap kali sholat berjamaah di masjid, dia itu selalu masuk. Di situ dia sudah tidak disiplin dengan waktu. Atau gini, banyak kan kayak kasus-kasus korupsi sekarang itu tuh pelakunya itu tuh orang yang penampilannya tuh terlihat religius. Jadi kita tidak boleh memandang orang tuh dari penampilannya aja gitu, tapi juga dari dalamnya. Jadi dalam fenomena ini, Islam masih sering dipahami sebagai identitas luar, bukan sebagai nilai yang seharusnya tercermin dalam perilaku. Dan dari sinilah muncul pertanyaan, apakah Islam datang hanya untuk mengubah cara berpakaian atau untuk membentuk akhlak manusia? Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali ke sejarah pada masa awal Islam. Islam pertama kali hadir itu di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, tepatnya itu pada 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Jadi pada abad ke-7 itu, masyarakat Arab itu memiliki budaya mereka sendiri, seperti budaya berpakaian, terus bahasa, dan juga adat istiadat tertentu. Nah, Islam ini datang itu tidak untuk menghapus seluruh budaya mereka, tapi untuk memperbaiki nilai dan akhlak mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mewajibkan umatnya untuk meniru pakaian Arab secara khusus, karena di dalam sejarah pun seperti Persia, Afrika, dan Nusantara, nah mereka ini tetap mempertahankan budaya lokal mereka, karena selagi tidak melanggar nilai-nilai Islam, kenapa budaya lokal tersebut tidak dipertahankan gitu loh. Kecuali memang budaya lokal tersebut itu melanggar nilai-nilai keislaman.
tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa misi utama dari Islam itu adalah untuk pembentukan akhlak, bukan untuk penyeragaman budaya atau penampilan. Hal ini ditegaskan lagi pada surah Al-Qalam ayat 4, yang dimana Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi ayat ini tidak hanya menggambarkan Nabi dari segi penampilan dan simbol budaya saja, melainkan dari kepribadian Nabi sendiri. Yang ditonjolkan dari sikap beliau yang bersikap adil, jujur, sabar, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, budaya Arab sering menjadi simbol kekuasaan dan identitas politik. Dari sinilah mulai muncul kecenderungan untuk menyamakan Islam dengan simbol-simbol Arab. Sejarawan seperti Marcel Hazaron dalam bukunya yaitu The Fencer of Islam menjelaskan bahwa Islam itu ajaran yang bersifat universal, sedangkan budaya Arab itu hanyalah hasil dari sejarah dan kondisi masyarakat Arab. Ketika keduanya dicampur maka pemahaman yang tepat, maka fokus masyarakat bergeser dari nilai ke simbol. Maksudnya, masyarakat yang awalnya itu melihat seseorang dari akhlaknya, dari nilainya, itu bergeser atau berpindah malah melihat seseorang itu dari penampilannya aja, dari covernya aja. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa sampai saat ini kita masih sibuk dengan bungkus daripada isi? Menurut saya ada beberapa alasan mengapa kita masih sibuk dengan bungkus daripada isi. Jadi alasan utama yang pertama itu karena simbol itu lebih mudah dilihat daripada perilaku. Maksudnya, mengubah pakaian jauh lebih mudah daripada merubah karakter dalam diri kita. Akhlak itu kan menuntut kejujuran dan pengendalian diri. Sedangkan simbol atau penampilan hanya membutuhkan penyesuaian dari luar saja. Yang kedua, yaitu adanya kebingungan antara identitas agama dengan identitas budaya. Masih banyak orang yang tidak bisa membedakan mana ajaran agama dengan tradisi budaya. Akibat dari tidak bisa membedakan ini, akhirnya banyak orang-orang yang beranggapan bahwa orang yang berpenampilan secara islami atau lebih islami itu dianggap lebih paham dengan hal tersebut tanpa memperhatikan nilai dasar dari diri mereka, yaitu dari hati mereka. Yang ketiga, yaitu lemahnya pendidikan dan nilai keteladanan. Contohnya itu ketika ada tokoh-tokoh yang tadinya dipandang religius atau alim, justru merekalah yang melakukan pelanggaran moral tersebut. Apalagi yang mereka langgar adalah pelanggaran moral yang berat. Ketika pelanggaran ini terdengar di kalangan umum atau di masyarakat umum, maka itu akan memicu kesalahpahaman, terutama kepada masyarakat awam. Dan mereka pasti beranggapan, oh seperti inikah yang namanya Islam? Apa ini yang diajarkan di dalam agama Islam? Anggapan-anggapan negatif tersebutlah yang membuat nama Islam jadi tercemar. Mereka beranggapan bahwa simbol saja itu sudah cukup untuk mencerminkan keislaman seseorang. Padahal di dalam Islam, simbol-simbol itu bukanlah cerminan dari keislaman, tetapi nilai yang di dalamnya lah yang mencerminkan Islam sebenarnya.
kesalahan kita adalah kita terlalu fokus menjaga citra religius daripada memperbaiki akhlak kita. Jadi, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Islam itu tidak diukur dari seberapa mirip kita dengan budaya Arab. Tetapi Islam itu diukur dari seberapa jauh akhlak kita itu mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Sumber referensi yang saya ambil itu dari Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4, terus dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Terus yang ketiga itu saya mengambil dari bukunya Marshall G.S. Hodgson yang berjudul The Venture of Islam. Terus yang keempat itu dari Karen Armstrong yang judul bukunya A Short History, dan yang terakhir dari bukunya Fazlur Rahman yang berjudul Islam and Modernity.